Iya. Recordingnya sudah mulai. Kita buka dulu ya di pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak hebat. Tolong berikan Waalaikumsalam trompetnya warahmatullahi dong. wabarakatuh. Berikan trompetnya di sini. Silahkan dipencet cari trompetnya. Selamat siang, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya pada kesempatan hari ini di tatap maya ke-7, betul? Ke-7 ya? Kita bisa masih diberi kesehatan, kemurahan, kesempatan, kenikmatan, bertatap maya kembali. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak-kakak yang saya hormati dimanapun kakak-kakak berada, sebelum aktivitas hari ini kita mulai, mohon izin satu orang untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Nah, oke, silahkan Kak Heng. Sudah raise hand itu tadi tangannya. Silahkan Kak. Mic-nya Kak Herman. Silakan dipimpin doa dulu. Loh, saya tak Budin. Oh, Kak Mus angkat tangan nanti berarti dua orang ini ya. Kamu Pimpin di awal dan di akhir. Oh, sudah raise hand itu loh. Bisa ya. Kamu rasane kamu. Kula teng awal mawon Ibu Guru. Oke, baik. Silakan Kak Mus. Mumpung aman depan laptop nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo berdoa teman-teman biar Zoom ini mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Monggo Ibu Guru bisa dilanjut. Terima kasih Kak Mus sudah memimpin doa di pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah didoakan melalui Kak Mus diaminkan oleh kita bersama dan semoga bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, doanya sudah. Saya ingin deh kakak-kakak cek kesiapan seperti biasa. Dari angka 1 sampai angka 10, silakan kakak-kakak ketikkan di room chat-nya sini berada di angka berapa kesiapan kakak-kakak hari ini. Silakan. Kak Yuda 8. Oke, mantap. Kak Heng 7, kamuin 8, Kak Yeni 8. Oke, rata-rata di 8, 7. Kak Sum, ada di level berapa ini hari ini? 9 itu 9. Kak Mus, ada 7. Oke. Oke, baik. Boleh dong Bu izin. Sumi tahu apa Bu Sum niki? Open mic. Kok keliling ae Bu Sum? Siapa ini? Pramuka. Kak Wahyu, Kak Wahyu. Kak Johar. Nah, ini Kak Johar. Kak Langgeng sudah gabung. Sudah kembali lagi ya Kak Langgeng ya dari Aceh ini. Oleh banyak ini olehnya dari Aceh ini. Oke. Silakan yang baru gabung Kak Johar, kemudian Kak Langgeng bisa ketik di room chat berada di level berapa hari ini semangatnya dan kesiapannya dari Mbak Langgeng daftar agama. Silakan. Saya tunggu. Yang dari angka 1 sampai 10. Yang dari Aceh itu.
Ayo Kak Jo, berapa Kak Jo? Oh, Kak Langgeng berada di angka 7, Kak Johan Ardian di 7 Ayo. sama. Boleh deh, saya ingin dengar suaranya Kak Langgeng. Open mic Kak Langgeng. Aman ya? Siap aman Oke. Kak. Kak Langgeng, boleh tanya deh. Apa yang membuat Kak Langgeng hari ini tuh masih di angka 7? Silakan sampaikan. Alasannya apa? Enggak, sebenarnya sudah 10 tadi pagi. Berhubung Mm-mm. agak siang, jadi turun. Baterainya udah kos. Oke. Kak, oke, jadi tadi sebenarnya tuh sudah powerful. Tambah siang, tadi udah kepotong ngajar, lapar lagi, ngantuk, akhirnya jadi 7 gitu kan ya. Ya. Sediakan cemilannya, kopinya, minumnya boleh Kak. Biar semangatnya itu bisa naik lah, paling tidak 1 level lagi. Kak Johan Ardian. Silahkan Kak Johan Ardian. Sampaikan kenapa levelnya ada di 7. Oke, ini tadi kan habis kepanasan Kak Dini. Panasnya Sidoarjo ini bikin ngantuk. Habis ngantuk tapi kita harus tetap semangat. Nah, berarti levelnya cukup level 7 saja. Oke, semoga nanti yang levelnya ada di 8 bisa menularkan kepada kakak-kakak lainnya di ruangan Gabung ini. Pak Johan. Gabung ini lho. Cek adem pikiran ambek otak iku. Mantun kepanasan dijak foto lari-lari ten lapangan niku. Nek gedangan niku ideke Pluto, Pak. Ideke matahari. Planet gedangan niku. Oke, semoga yang hari ini masih di level 6, masih di level 7, bisa naik minimal 1 level di atasnya gitu ya. Yang sudah ada di 8 bisa tambah lagi tuh nanti. Syukur bisa sampai 10 ataupun paling tidak minimal berada di kesiapannya di angka 8 yang dari awal. Dan saya harap apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa maksimal dan optimal untuk kita semua. Oke, baik. Ice breaking dulu deh. Kalau tadi sudah cek kesiapan, Kak Agung juga sudah bergabung di sini. Adakah dari kakak-kakak yang bersedia untuk memimpin ice breaking? Loh, mesti diem. Oke deh, sembari gerak biar nggak ngantuk, kata Kak Johan Ardian itu habis dari lapangan itu jadi ngantuk gitu ya. Bisa bergerak tangannya, badannya dari tempatnya kakak-kakak sendiri deh. Ya, tangannya gerakan boleh, yuk, boleh, ayo sekarang lihat. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Kaki. Diputar-putar, peganglah dahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Ayunkan tangannya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Yuk kamu ini kuat. Diputar-putar,
bawah. ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke. Selesai. Oke dong. Berikan jempolnya semua kalau memang sudah siap, sudah bergerak, sudah nggak ada itu ngantuk lagi. Senang saya tadi lihat Kak Johan Ardian, Kak Muin, Kak Langgeng, kelihatan semua itu ya. Apalagi yang pas gini-gini itu loh. Luar biasa. Oke, baik. Mohon izin kakak-kakak hebat untuk saya share screen. Boleh minum loh Kak, nggak apa-apa. Sangat diperbolehkan. Oke, tunggu saya slide-show-kan dulu. Jadi kakak-kakak hebat, kita sudah ada di pertemuan ke-7, tatap maya yang ke-7. Posisi kita berada di modul 1.5, yaitu pengembangan kurikulum PJOK. Ya. Izin untuk saya sampaikan terkait dengan kesepakatan kelas masih sama ya Kak. Tetap menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu kebersamaan, serta memaksimalkan fitur chat, raise hand atau angkat tangan ketika ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, gangguan teknis merupakan hal yang wajar. Karena di 2 kali pertemuan kemarin, sempat saya terlempar terus dua kali bahkan 3 kali, dan ternyata kakak-kakak di room ini atau di kelas Sidoarjo 6 itu masih tetap aktif, masih tetap bisa jalan diskusinya gitu. Tetap saya berusaha untuk join terus gitu ya Kak ya. Jadi kalau ada kendala teknis itu merupakan hal yang wajar. Oke, Kak Yevi sudah bergabung juga ini. Nah, tujuan dari sesi kita hari ini ya Kak, ada yang pertama Kak Dini, mohon maaf telat. Oke, nggak masalah. Lanjut Kak. Ya, saya lanjutkan ya. Tujuannya sesi kita hari ini yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakter utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ini Kak, backward design. Kita pegang kuncinya di sini. Di pertemuan ini kuncinya adalah backward design. Nah, agenda kita di sesi ini yang pertama kita akan mengupas terkait dengan backward design. Apa sih backward design? Bagaimana backward design itu? Yang kedua, pengembangan kurikulum dalam PJOK. Dan yang ketiga, bagaimana sih pemikiran KHD dan kurikulum merdeka? Apa sih keterkaitan dari pemikirannya KHD dengan kurikulum merdeka? Nah, oke, kita berada di aktivitas 1 ini Kak, yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum. Boleh saya tanya, silakan kakak-kakak jawab di fitur chatnya ya, room chatnya. Menurut kakak-kakak nih, dari angka 1 sampai angka 10, kakak-kakak sudah seberapa sih pemahamannya tentang kurikulum PJOK? Silakan, dari 1 sampai 10. Akbar. Ya. 1 sampai 10 ini. Kak Langgeng 2, oke, nggak masalah Kak. Lanjut.
Kak Muin 6, Kak Yeni 1. Oke, nggak masalah, boleh. Silahkan lanjut lagi. Kak Johan Ardian 3. Kak Dimas 5, Kak Yevi 3, Kak Wahyu 5. Oke. 2. Kak Agung 6. Oke. Masih saya tunggu. Kak Yuda 6. Oke. Saya lanjutkan deh. Berada di level, ada yang masih 1, ada yang di level paling tinggi. Saya lihat di sini kayaknya 6 deh tadi ya. Boleh dong open mic deh, Kak Yeni. Kak Yeni aman, Kak Yeni? Aman, Kak. Boleh disampaikan, Kak Yeni, apa yang membuat Kak Yeni, menurut Kak Yeni itu skalanya masih di angka 1? Silakan. Iya, Kak, terima kasih, Kak. Yang pertama karena saya bukan guru PJOK murni, jadi saya belum begitu paham, Kak. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih, nggak masalah. Betul, karena posisinya Kak Yeni itu di guru TK atau PAUD ya, Kak ya? TK ya, Kak, bener ya, di TK. Kemudian Iya, TK. saya lihat lagi, ini ada yang di angka 2, Kak Herman. Open mic, silahkan. Mana Kak Herman? Keluar. Ini kebutuhan Pak Herman siapa? Herman ini Bu. Yang mana ini? Herman, Kak Man kalau saya panggil. Nah, sekarang Kak Heng Heng deh. Sudah gantinya. Kena man ya. Oke. Silakan Kak Heng. Terima kasih Budin. Silakan. Jujur saya belum belajar tentang modul yang tentang kurikulum Merdeka ini, tapi saya sempat mendengar dari teman-teman dan beberapa pelatihan kurikulum Merdeka ini menurut pandangan saya yaitu kurikulum yang esensinya ialah memberikan kebebasan bagi peserta didik sehingga dalam pembelajaran peserta didik itu bisa terakomodir dari segala karakteristiknya, kompetensinya, dan berpusat pada peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Mungkin itu sekelumit yang saya pahami, Budin, dan guru adalah sebagai fasilitator seperti itu. Mungkin mohon maaf apabila pengetahuan saya terbatas, mungkin dari teman-teman bisa menambahkan biar menjadi pemahaman baru bagi saya. Terima kasih. Oke, berikan optimisnya dulu dong untuk Kak Heng Heng. Boleh, silahkan emotikonnya. Iya. Oke, jadi pemahaman terkait dengan kurikulum itu apa sih? Kurikulum PJOK itu bagaimana sih? Kita masih belum membahas soal modul ya, Kak. Modul itu nanti di pertemuan 1.6. MA modul ajar itu nanti kupasnya di pertemuan berikutnya. Ini masih di awal, pemantik awal sebelum menuju ke modul ajar. Nah, kurikulum itu apa sih sebenarnya? Kalau boleh tahu nih, Kak Heng, di sekolahnya Kak Heng menerapkan kurikulum apa? K13, Kurtilas, atau kurikulum Merdeka? Sekarang sudah ini Budin, alhamdulillah sudah 1 tahun ini beralih ke kurikulum Merdeka. Yang kemarin semuanya, itu berarti kelas 1 sampai 6. Semuanya. Iya, semuanya. Yang kemarin itu hanya kelas 1 dan kelas 4 yang masih kurikulum Merdeka. Sementara yang lain masih Kurtilas. Jadi makanya pemahaman saya masih sedikit, Budin. Mohon maaf. Oke, katanya sekarang juga ada ini CP terbaru. Jadi waduh malah lebih bingung lagi ini. CP yang lama belum begitu paham, ada CP yang terbaru ini. Waduh. Mohon penjelasannya Budin, terima kasih. Oke, aman ya Kak, tenang. Nanti kita belajar bersama di sini. Kita masih belum ngomong soal CP juga ya. CP-nya itu apa saja belum? Tolong ditahan, Kak Harman, Kak Man, aman depan laptop? Ya, masih.
Oke. Kak Man, kalau boleh tahu, di sekolah Kak Man menerapkan kurikulum apa? Kebetulan di sekolah saya, terutama di Gedangan, sama kayak Pak Heng Heng juga sudah menerapkan kurikulum merdeka ini. Oke. Semuanya. Oke, baik. Kalau boleh tahu deh dari kelas Sidoarjo 6, masihkah ada sekolah yang menerapkan kurikulum 13, K13? Silakan raise hand kalau ada. Oke, berarti semuanya sudah menerapkan kurikulum merdeka ya, Kurmer. Sepertinya tadi sempat dipantik sedikit juga oleh Kak Hegeng bahwa sebenarnya kurikulum merdeka itu memberikan kebebasan kepada murid, kepada lembaga, kepada guru untuk mengelola pembelajarannya. Muara akhirnya adalah keberpihakan pada peserta didik. Oke, saya lanjutkan slide-nya deh. Nah, mengerucut lagi nih Kak. Kalau menurut kakak-kakak, sebenarnya apa sih tujuan mata pelajaran atau pembelajaran PJOK di sekolahnya kakak-kakak? Ingat, pernah saya pantik di pertemuan pertama tatap maya kita. Silakan ketikkan di room chat. Apa tujuan pembelajaran PJOK di sekolah? Nah, masih saya tunggu ini sembari saya bacakan. Masih belum, masih ngetik Kak. Silahkan, siapa yang masih ingat ini? Oke Kak Langgeng, Kak Agung sudah menjawab. Kak Agung boleh open mic Kak Agung? Kak Agung, open mic Kak Agung, silahkan. Sampaikan Kak Agung. Oke, Bu Dini. Terima kasih Bu Dini. Tujuan utama pendidikan PJOK di sekolah kalau menurut saya adalah mengembangkan potensi dari anak didik Bu Dini. Baik itu potensi yang menyeluruh ya, fisik, mental, sosial, emosional, agar terbentuk sejak dini. Oke, baik. Terima kasih. Berikan aplausnya dong untuk Kak Agung sudah menyampaikan pendapatnya. Boleh lagi. Saya ingin, wah luar biasa jawabannya dari Sidoarjo 6 ini ya. Kak Dimas, aman depan laptop Kak Dimas? Nah Kak Dimas. Ya siap Kak Dini. Oke, silakan open mic. Sampaikan pendapatnya Kak Dimas terkait dengan tujuan PJOK di sekolah itu apa menurut Kak Dimas? Ya, jawaban saya yaitu mendampingi dan mengarahkan peserta didik untuk meningkatkan potensinya, kayak apa? Untuk mencapai potensi yang dari nol sampai ada perubahan. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu, kayak gitu Kak Dini. Oke, baik. Kuncinya di jawabannya Kak Dimas potensi. Kuncinya di jawabannya Kak Agung itu pada pembentukan bukan karakter. Ada aspek-aspek sosial emosional, keterampilan, pengetahuan juga ada. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangannya. Mana dong untuk teman-teman kita yang sudah menjawab. Oke, sembari saya bacakan. Ada jawabannya Kak siapa ini? Kak Yuda. Mengembangkan potensi peserta didik melalui kegiatan jasmani. Potensi lagi oke, nggak masalah. Kemudian Kak Noris. Kak Noris ya. Membentuk individu sehat secara fisik dan memiliki pola pikir perilaku yang sehat. Oke. Potensi lagi Kak Langgeng. Membuat peserta didik mengerti hidup sehat yang berkelanjutan. Oke, saya rangkum deh, saya ingatkan kembali bahwa tujuan utama secara umum ya PJOK di sekolah tidak hanya membuat muridnya sehat, tidak hanya membuat muridnya jadi senang. Kalau hanya senang saja kan bisa manggil badut, ingat nggak perumpamaan saya?
Kalau mau bikin sehat, mampukah untuk membuat anak jadi sehat? Pertemuan kita itu hanya 3 JP per minggu kalau di SD. Iya kan? Mampukah untuk mencapai itu? Ayo coba. Akan tetapi sebenarnya tujuan PJOK secara umum itu bagaimana kita sebagai guru membersamai murid, menyampaikan kepada murid bahwa melalui pembelajaran PJOK, anak itu bisa mengerti pola hidup sehat, bisa menikmati geraknya, bisa saling bekerja sama dengan teman-temannya. Jadi dari beberapa hal ini, faktor atau aspek sosial emosionalnya dapat ketika berkelompok, ya enggak? Secara fisiknya, sehatnya dapat, apalagi ketika anak tersebut sudah menikmati, enjoy, engagementnya sudah ada, ya, belajar memfasilitasi murid menikmati geraknya melalui PJOK. Oke, terima kasih. Jawabannya luar biasa ini dari Sidoarjo 6. Next deh, saya lanjutkan. Nih Kak, jadi ada capaian pembelajaran PJOK dari kurikulum Merdeka di tahun 2024 bahwa pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Dengan penuh percaya diri, sikapnya sudah ada, kompeten dan kreatif. Di sini ada pengembangannya. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan kepada peserta didik dalam memilih gaya hidup sehat. Betul, tadi sudah ada disampaikan. Memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Dan yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial emosional. Tadi sudah ada yang jawab. Melalui konteks pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai fair play. Apalagi ketika main. Belajar melalui gerak, itu kalau di elemen yang baru sekarang. Kerjasama tim, inklusivitas, serta yang keempat adalah menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Jadi memang secara umum tujuannya seperti ini Kak. Yang dijawab kakak-kakak betul semua tadi. Pengembangan keterampilan sosial emosionalnya, sikapnya, kemudian pengetahuan keterampilannya ada semua di sini. Membelajarkan bagaimana itu hidup sehat. Untuk mencapai taraf kesehatan tersebut itu caranya bagaimana. Gitu. Bungkus Kak? Bungkus, oke, katakan langsung bungkus katanya. Oke, next nih, yuk Kak, mari kita diskusi bersama. Silakan kakak-kakak bisa raise hand langsung open mic atau diketik di room chat ya, terkait dengan pertanyaan berikut. Nih, terlepas dari kurikulum apapun yang diterapkan kemarin maupun saat ini, mau Kurtilas, mau Kurmer, mau kurikulum 94 yang zaman dahulu kala saya pernah mengalami itu. Apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai suatu acuan? Silahkan ketikkan di room chat, nggak apa-apa. Apakah kakak-kakak sudah paham tuh tujuan PJOK, mapel PJOK? Bisa dikerucutkan deh pada salah satu materi, silahkan nggak apa-apa. Belum ada yang ngetik? Apakah masih bingung? Atau masih ngetik ini kayaknya? Oke Kak Yevi raise hand, silahkan open mic. Mana Kak Yevi tadi?
Mohon Kak Dini, ini saya lagi perjalanan. Jadi menurut saya kalau kurikulum Merdeka lebih mengembangkan anak-anak untuk mandiri ya. Dalam hal kita juga melihat perkembangan anak-anak bisa nggak atau menguasai nggak gerakan-gerakan tertentu yang kita ajarkan ke anak-anak. Seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang lebihnya bisa ditambahi. Berikan aplausnya dulu untuk Kak Yevi dong. Walaupun di jalan masih menyempatkan menyimak kita di sini, luar biasa keren. Tadi ada yang raise hand, Kak Johan Tovani, silakan open mic. Iya, Kak. Oke, silakan. Sebagai guru, otomatis saya memahami tujuan dari mata pelajaran yang saya ampu. Jadi kalau sebagai gurunya aja tidak paham, bagaimana mungkin bisa memahamkan pada muridnya. Oke, berarti kalau menurut Kak Johan Tovani, Kak Johan itu sudah paham tujuan di Mapel PJOK gitu kan ya. Kalau boleh tahu, kalau menurut Kak Johan nih, tujuannya itu berada di gerak dasarnya atau di teknik dasarnya? Secara keseluruhan, bagi saya lebih penting ke gerak dasar. Oke. Setelah menguasai gerak dasar, mereka bisa menerapkan apa yang mereka pelajari itu di tempat di mana mereka berada, bisa di sekolah, bisa di rumah, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Yang penting acuannya adalah gerak dasar tersebut. Oke, mantap, luar biasa Kak Johan Tovani, berikan aplausnya dong. Boleh kasih jempol juga silahkan, boleh. Kita kembali lagi, tadi ada apresiasi gitu kan, tadi salah satu tujuannya. Oke, kita kembali lagi ya Kak, bahwa tujuan PJOK itu kita fokus di tujuannya adalah gerak dasarnya, bukan teknik dasarnya. Bagaimana anak ini menikmati geraknya, bagaimana anak yang tadi dikatakan Kak Yevi, belum bisa menjadi bisa, yang sudah bisa menjadi mahir. Nah, untuk kurikulum sekarang memang kita diberi kebebasan ya Kak untuk menentukan tujuan pembelajarannya. CP-nya kita dapat dari mana Kak menurut kakak-kakak? Capaian pembelajaran kita dapat dari mana? Krik-krik. Dari ATP katanya. Oke, kata Kak Noris ATP. Ada lagi jawaban lain. Dari mana kita bisa menurunkan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran diturunkan dari capaian pembelajaran. Kita jadi guru PJOK tahu capaian pembelajaran dari mana? Nanti setelah ini kakak-kakak bisa searching ya Permendikbud nomor 32 tahun 2024 itu terkait dengan capaian pembelajaran. Tuh ada panduannya di situ. Di CP Kurikulum Merdeka, betul. Baik itu jenjang sekolah dasar maupun di jenjang sekolah menengah itu sudah ada semua di situ. Jadi CP-nya ada di Permendikbud nomor 32 tahun 2024. Nah, betul, kalau kita sudah tahu tujuannya, tujuan tersebut menjadi acuan bagi kita. Kita nanti ada indikatornya, Kak. Contoh nih ya, saya ngasih contoh deh, boleh. Tujuan pembelajaran di PJOK materinya adalah saya ngambil atletik di nomor lompat jauh. Ada kan ya? Materinya atletik itu di lompat jauh, variasi kombinasi gerak dasar lokomotor dan non lokomotor. Tertujunya pada atletik, nomornya lompat jauh. Gerak dasarnya tujuannya saya bikin gini, peserta didik mampu mempraktikkan tahapan lompat jauh dengan tumpuan yang benar. Tujuannya itu, oke?
acuannya saya kembali lagi, oh saya bilangnya mau tujuannya lompat jauh, kemudian gerak dasar rangkaiannya betul, terutama akan saya lihat pada saat tumpuannya. Dengan satu kaki kah atau dengan dua kaki. Mau kaki kanan, mau kaki kiri itu bebas. Jadi tujuannya itu memang jadi acuan. Sehingga nanti turun ke indikator, Kak. Asesmennya itu jelas, mengukur bagaimana anak itu betul melakukan rangkaiannya itu ada awalannya, ada tumpuannya. Dengan satu kaki harusnya karena lompat jauh. Ada saatnya anak ini melayang, dan ada saatnya si anak ini mendarat. Keempat tahapan dalam rangkaian lompat jauh itu dilakukan semua apa enggak sama anak-anak. Gitu. Itu nanti turun ke asesmen, Kak. Supaya nanti asesmennya ini bisa terukur, tujuan saya bisa terlihat tercapai, langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah satu, biar anaknya benar. Saya mau ngasih medianya, ada tahapannya, kasih gambar. Di lapangan saya tempelin itu. Saya bikin LKPD, tugas gerak. Ada misalnya. Saya juga nanti di awal mungkin akan menyediakan video pembelajaran tahapan lompat jauh. Saya udah bikin tuh videonya. Baik secara rangkaian penuhnya maupun slow motionnya. Terus nanti murid-murid akan bekerja dalam kelompok untuk mengurutkan langkah-langkah dalam lompat jauh. Tahapannya seperti apa? Ada diskusi kelompoknya. Ada presentasinya, ada demonstrasinya. Itu langkah-langkah pembelajaran. Nah, apa yang saya sampaikan barusan, lanjut Kak, kepada jawaban yang ada di slide yang tadi saya sampaikan. Sehingga kalau menurut kakak-kakak nih, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan yang tadi yang saya sampaikan deh, kita kerucutkan ya, biar gampang. Benang merahnya biar kelihatan. Tujuannya apakah bisa dicapai? Dengan apa yang disampaikan Kak Johanto Fani, gerak dasarnya. Yang saya sampaikan fokus pada salah satu kecabangan, kemudian di gerak dasar lokomotor non-lokomotornya, di atletik lompat jauh. Apa yang saya jabarkan barusan. Kira-kira tujuan pembelajarannya bisa tercapai enggak? Kalau bisa tercapai, coba berikan jempolnya, silahkan. Nah, oke. Betul, bisa tercapai, Kak. Fokusnya adalah tujuannya PJOK. Bukan seberapa jauh nanti anak ini lompatnya jauh, jaraknya bukan. Itu prestasi, itu olahraga. Betul ya kamu ini ya? Aduh Kak Muin nge-lag ini. Bagaimana Kak Muin? Kita sebenarnya dari kemudian satu tidak dilihat. Oke, cukup. Walaupun tersendat-sendat, sempat sedikit saya dengar bahwa memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk melakukan tugas geraknya. Betul, memang tanpa memandang gender, laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, untuk menikmati gerak dasar tersebut, melaksanakan tugas geraknya. Gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan pembelajaran di PJOK tadi di dalam kurikulum merdeka itu bisa dicapai dengan indikator-indikator yang kita buat sendiri. Karakternya di SMP-nya Kak Muin dengan di sekolahnya Kak Yuda yang sama-sama SMP belum tentu itu sama. Tujuannya yang dibuat oleh Kak Muin, variasi gerak dasar lokomotor non-lokomotor, atletik ngambilnya di materi lompat jauh, di tempatnya Kak Yuda, itu mungkin nggak lompat jauh, bisa ngambilnya ternyata di tolak peluru mungkin ya, atau berada di lari, gerak dasar lari
sprint mulai dari start sampai dengan finish. Itulah gerak dasarnya. Bukan seberapa cepat anak ini bisa lari, bukan seberapa bukan seberapa jauh si anak ini itu mampu mencapai sebuah target atau prestasinya. Oke, saya lanjutkan. Sehingga memahami tujuan umum kita sebagai guru PJOK ya, itu sebagai acuan, itu penting Kak. Karena apa? Kalau kita sudah punya tujuan, kita tuh tahu muara akhirnya pembelajarannya itu mau dibawa kemana. Serta untuk mencapai tujuan umum sebenarnya pemerintah itu sudah menyampaikan, sudah menurunkan atau dituangkan pada capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran ini kita bisa menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran. Oke, dan dari setiap lembaga itu diberi kebebasan untuk menentukan tujuan pembelajarannya. Oke, sampai di sini dibungkus. Bungkus gak nih? Oke, saya sudah dikasih jempol. Next deh. Nah, dari yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa dari CP umum yang dari pemerintah di Permen Dibuk nomor 32 tahun 2024, sebenarnya kita sebagai guru itu punya ruang yang luas, Kak, untuk menentukan tujuan pembelajaran kita sendiri sesuai dengan karakteristik sekolah, baik itu kondisi lingkungannya, peserta didiknya, sumber daya yang ada. Kembali lagi ke pemetaan aset kemarin. Ya, kita diberi ruang yang bebas untuk menentukan tujuan pembelajarannya. Kebutuhan belajar sesuai dengan kebutuhan belajar di sekolah kita masing-masing. Cek, apakah suara saya terdengar jelas, Kak? Jelas ya? Oh ya, oke, baik. Oke, nah, jadi nih sekarang pertanyaan pemantik berikutnya nih, Kak. Bagaimana kita sebagai guru bisa memastikan bahwa pengajaran yang kita lakukan itu sudah tepat dengan tujuan pembelajaran kita? Gerak dasar tadi, gerak dasar lompat jauh, tahapannya 1, 2, 3, 4. Bagaimana kita bisa tahu kalau yang kita belajarkan dengan muridnya kita itu tercapai? Silakan Kak Johanto Fani, raise hand. Dengan melakukan evaluasi, assessment. Cakep, luar biasa, betul. Ya, jadi kita bisa tahu tujuannya kita tercapai itu dari apa? Dari asesmennya, dari indikator-indikator yang sudah kita turunkan dari tujuan pembelajaran tadi. Itu terlihat, oh ini sudah dilakukan. Oh ternyata Kak Agung itu ketika menumpu itu masih dengan 2 kaki. Misalnya, itu kan berarti terlihat ada checklistnya, ada observasinya, ada asesmennya. Gitu. Sip, mantap. Jadi bukan fokus pada anak ini hanya pada materinya saja. Bisa terlihat tujuannya tercapai dari asesmennya atau yang diturunkan di indikator-indikatornya. Oke, terima kasih Kak Johanto Fani. Saya turunkan dulu tangannya biar enggak kemeng ya Kak. Oh betul Kak Rois, asesmen. Ada kemajuan dari setiap individu. Cakep. Nah, kita kembali lagi nih Kak. Jadi setelah dari tadi awal saya pancing gitu kan, mengarah benang merahnya sudah terlihat. Bahwa apa yang akan kita kembangkan dalam kurikulum PJOK maupun kurikulum secara umumnya dengan backward design atau pola pikir mundur, itu ada 3 tahapan Kak. Dari awal kita mengidentifikasikan dulu capaian pembelajarannya menjadi tujuan pembelajarannya. Kemudian kita tentukan dulu asesmennya atau metode penilaiannya mau seperti apa.
Baru kita menyusun langkah-langkah pembelajaran. Ini di kurikulum Merdeka backward design, Kak. Pola pikir mundur. Saya nentukan dulu tujuannya mau ngapain. Asesmennya seperti apa. Langkah-langkah pembelajarannya bagaimana. Gitu. Jadi contoh gambaran ininya deh. Kalau dari yang saya sampaikan tadi mungkin agak belibet. Mudahnya gini. Tujuannya saya mau ke Surabaya. Oke, tujuannya saya ke Surabaya. Asesmennya bagaimana sih saya bisa melihat kalau saya itu sudah sampai ke Surabaya. Ternyata saya itu mengamati dulu. Ya kan? Ada lembar checklistnya, indikatornya diturunkan. Oh, kalau sudah sampai ke Surabaya itu bisa dilihat, oh track recordnya, perjalanannya itu sudah sampai Gedangan, sudah sampai Cito, sampai mana lagi misalnya. Itu kan terlihat, ada checklistnya. Bisa terlihat pencapaian tujuannya sudah sampai ke Surabaya kalau diamati, kalau diobservasi. Ya kan? Sedangkan untuk langkah-langkah pembelajarannya, strategi pembelajarannya itu bisa dengan misalnya saya ke Surabaya bisa dengan jalan. Walaupun sampainya entah kapan. Bisa naik motor, bisa naik kereta, bisa naik mobil, bisa naik bus Tayo misalnya. Itu langkah-langkahnya. Apa yang digunakan strateginya untuk mencapai tujuan. Oke. Sampai di sini backward design, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, didiskusikan bersama, silahkan. Oke, saya dapat call. Oke, Kak Yuda, raise hand, silahkan open mic. Oke, maaf saya ada pertanyaan gitu. Dalam setiap pembelajaran kan, setiap dalam pembelajaran itu kalau saya yang dari RTP di awal itu ada asesmen. Kalau kita mencari tujuan belajarnya kan mencari ini sinyal saya itu sinyal Kak Yuda yang nge-lag ya? Cek. Kak Yuda, bisa diulangi sinyalnya nge-lag tadi, nge-freeze. Ini gini. Diulangi lagi. Kalau ya asesmen awal itu jadinya enggak segitu perlu. Cukup asesmen di akhir aja gitu loh. Apakah seperti itu? Saya melaksanakan asesmen di akhir aja terus tanpa asesmen di awal gimana? Oke. Ini langsung dijawab ya. Jadi sebenarnya asesmen di awal itu juga perlu, Kak. Karena apa? Ketika kita memberikan asesmen di awal, itu kita bisa tahu sudah sejauh mana sih muridnya kita itu mengetahui. Oke, silakan Kak Johan Ardian. Aman. Kita bisa tahu sejauh mana muridnya kita tuh ngerti, tahu, dan mampu terhadap materi ataupun penugasan yang akan diberikan di pertemuan tersebut. Kan kita harus memetakan juga tuh, muridnya kita itu berada di level mana. Sudah paham atau belum? Sudah bisa melakukan rangkaiannya itu atau belum? Misalnya ya, lompat jauh, rangkaiannya ada 4 itu tadi gerak dasarnya. Anak ini di tahapan yang kedua, itu sudah betul atau enggak sih? Mereka itu ketika menumpuk dengan 1 kaki atau 2 kaki. Kita bagaimana bisa tahu anak ini sudah tahu kalau kita enggak ngasesmen awal? Ya enggak? Iya toh? Jadi memang penting kita melakukan asesmen di awal untuk mengetahui kemampuan awal dari muridnya kita. Salah satu indikator-indikatornya itu bisa terlihat dari asesmen. Oke, Kak Yuda saya jawab tapi terpental sepertinya ini. Next ya Kak ya.
Nah, jadi ini ada pesan kuncinya, Kak. Bahwa backward design merupakan suatu proses yang sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Ya. Sehingga dalam backward design itu membantu kita sebagai guru menyelaraskan, menyamakan, bahasa itu barengi, sejalan, sevisi ketika tujuannya, langkah-langkahnya, serta penilaiannya. Oke. Backward design kuncinya di sini. Menentukan tujuannya dulu, menentukan metode penilaiannya atau asesmennya, dan yang ketiga baru tuh nyusun langkah-langkah pembelajarannya. Oke? Berikan jempolnya dong, boleh silahkan kalau memang sudah materi di backward design sudah terlahap. Oke, next kalau begitu. Kita masuk ke aktivitas 2, Kak. Penyusunan program PJOK. Oke. Kak, boleh dong. Kakak, ini ada kuis. Silakan Kakak menjawab dengan jempol ke atas atau jempol ke bawah. Kalau jempol ke atas itu benar, jempol ke bawah itu salah. Oke? Siap ya? Oke. Siap. Kurikulum itu berbasis standar. Manakah yang benar dari definisi berikut? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk penguasaan keterampilan. Silakan berikan jawabannya, jempol ke atas atau ke bawah. Oke, Kak Muin ke bawah. Lagi, silakan. Kak Man ke bawah lagi. Agung, oke. Iya. Kita lihat jawabannya. Ya, bukan, Kak. Kurikulum itu bukan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Penguatannya nanti setelah kuis ini selesai. Yang kedua nih, buku teks peserta didik dapat dikatakan sebagai kurikulum. Betul atau salah? Oke, cakep Kak Heng, Kak Man, Kak Muin sudah menjawab. Dan jawabannya adalah yes, bukan. Buku teks itu bukan kurikulum, Kak. Yang ketiga, kurikulum merupakan suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, baik itu keterampilannya, pengetahuannya, maupun sikapnya. Betul atau salah? Wah, cepat langsung jempolnya. Oke, kita lihat jawabannya. Betul. Luar biasa, saya mau kasih aplaus dulu dong dan trompetnya untuk Sidoarjo 6. Berhasil menyelesaikan kuis 3 ini dengan jawaban benar dan salah. Betul, Kak. Nah, jadi komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka itu ada 1, struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran atau CP itu tadi yang saya sampaikan, Kak. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmennya. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Dan yang kelima, kurikulum satuan pendidikan atau KOSP. Nah, sekarang gini deh, boleh deh saya tanya ke kakak-kakak. Apakah kakak-kakak sudah tahu struktur kurikulum di sekolahnya kakak-kakak? Diem, krik-krik. Sudah tahu Kak Jovan? Loh, open mic, mati lagi. Struktur kurikulum, Kak, ada yang sudah tahu nggak? Ada yang sudah tahu belum? Tidak mengamati, tidak tahu. Oh. Oke, adakah yang tahu mungkin pernah diajak di sekolah untuk menyusun kurikulum sekolahnya? Kak Yeni, silakan open mic, nggak apa-apa. Ya Kak, kalau di lembaga saya struktur kurikulumnya itu ada 3, yaitu intrakurikuler, ekstrakurikuler, sama P5 Kak. Karena kita pakai kurmer.
Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Yeni. Betul. Ya, jadi struktur kurikulum di kurikulum Merdeka itu 3, Kak. Intrakurikuler yang ada mata pelajarannya itu apa saja. PJOK termasuk intrakurikuler. DP-nya itu ada. Itu intrakurikuler. Dilaksanakan di jam pembelajaran. Itu intrakurikuler. PJOK, Bahasa Indonesia, Matematika, PAI, Budi Pekerti ya itu. Kemudian ekstrakurikuler. Di mana ekstrakurikuler biasanya berbeda-beda dari setiap sekolah. Di sekolah saya nggak ada ekstra bela diri. Karena potensinya murid saya nggak ada itu. Bakat minatnya tuh ke arah ke situ. Ternyata di sekolahnya Kak Heng itu ada ekstra karate. Karena mampu muridnya itu bisa mencapai ke sana. Bakat minatnya ada. Itu di ekstrakurikuler, kembali ke lembaga masing-masing. Kemudian P5 pun juga sama. Fokusnya itu pada pengembangan karakternya. Pengembangan profil pelajar Pancasilanya. Bagian mana sih yang akan dikembangkan? P5 di sekolah saya itu tahun ini kepingin dilaksanakan 1 semester itu 1 kali. Sistemnya itu blok. Jadi selama 3 minggu ngeblok itu nanti. Ataupun bisa dilaksanakan dicecer atau dipecah-pecah di setiap hari, di setiap pertemuan, setiap minggu itu bisa berapa kali atau berapa JP. P5 di saya semester ini akan mengusung temanya adalah kewirausahaan. Kewirausahaan kembali lagi dekat alamnya sekolah saya, itu dekat sawah, dekat peternakan bebek. Komoditi usahanya di sekitar sekolah saya itu produsen telur asin. Nah, dari sini bisa anak-anak kita gali, kita ajak untuk kewirausahaannya memanfaatkan lingkungan alam yang ada di sekitar saya. Mungkin berbeda dengan lingkungan sekolahnya Kak Man. Belum tentu padahal sekolahnya Kak Man itu dekat dengan perkotaan, misalnya. Itu sekolah diberi kebebasan. Nah, capaian pembelajaran itu sudah disediakan oleh pemerintah ya Kak. Kita di lembaga punya kebebasan untuk menurunkan dalam tujuan pembelajarannya. Itu tadi sudah. Kemudian asesmennya juga sesuai dengan tujuannya. Kalau penggunaan perangkat ajar ya sudah semestinya kita menggunakan modul ajarnya. Kalau boleh tahu nih Kak, kakak-kakak membuat modul ajar itu bikin sendiri ATP atau ATM? Jujur, nggak apa-apa Kak, nggak dinilai kok. Silakan ketik di room chat. ATM, Kak Muin ATM. Oke, ada lagi, silakan. ATM, sembari nunggu, ATM dari mana Kak Muin? Boleh tahu? Ini dari kurikulum PMM itu kan ada, biasanya ada yang ngirim modul ajar semacam itu saya download kemudian saya rubah sendiri. Oke, mantap, luar biasa, betul. Ya. Kopas plus ATM. Oke, mantap Kak Johanto Fani ya. Kita itu sudah dipermudah sebenarnya, disediakan oleh pemerintah. Di PMM itu sudah ada MA-nya. Akan tetapi apakah MA yang ada di PMM itu sesuai dengan karakteristik kita? Belum tentu. Sehingga kita itu bisa meng-ATM-kan, mengambilnya dari PMM, kita tiru, mana pilih yang cocok, yang sesuai dengan karakteristik kita, dan M-nya itu dimodifikasi. Ambil, tiru, modifikasi. Gitu. Kuasanya itu di lembaganya masing-masing. Kebutuhan belajarnya murid kita beda-beda. Oke. Terus kurikulum Satuan Pendidikan atau KOSP itu sudah ada. Jadi komponen kurikulum satuan pendidikan itu dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan masing-masing yang mana terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan serta pengorganisasian pembelajarannya dan perencanaan pembelajarannya.
Itu ada di KOSP semuanya. Saya yakin Kak Yeni itu tahu. Karena nyusun sendiri ya. Kalau TK kan nggak punya tim kurikulum. Kalau di SMP, SMA pasti ada. Betul, ya, Kak. maka kurikulum itu biasanya. Oke, di SD sebenarnya ada kok penyusunan kurikulum atau tim kurikulum itu di setiap tahunnya. Apakah kurikulum menurut kakak-kakak nih? Apakah kurikulum setiap tahun itu harus berubah? Kalau menurut kakak, kurikulum ya, saya bilangnya kurikulum. Atau saya kerucutkan lagi deh. Kalau kurikulum sudah ditentukan oleh pemerintah, ya betul tidak harus berubah. Karena apa? Kita butuh waktu untuk mengevaluasi apakah kurikulum tersebut berhasil atau tidak. Iya enggak? Butuh waktu, butuh proses. Tapi terkait dengan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan atau tujuan sekolahnya kakak-kakak, apakah setiap tahun bisa berubah? Tergantung kebutuhan. Jadi cakep, mantep. Senang saya kayak gini. Bisa, Kak. Jadi visi misinya itu setiap tahun itu bisa berubah. Karena apa? Sudah dievaluasi setiap tahunnya. Ada yang namanya RK, rencana jangka pendek. Itu kan dievaluasi setiap 1 tahunan itu kan. Berjalannya bagaimana. Oh ini sepertinya sudah tidak cocok, mau dirubah lagi. Itu boleh. Sehingga di KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan di tahun berikutnya, tahun ajaran berikutnya bisa ada yang berubah. Visinya, misinya, tujuannya itu bisa berubah. Setelah dievaluasi gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini Kak. Sehingga kurikulum operasional satuan pendidikan itu berbeda antar satuan pendidikan saya maupun Kak Heng, Kak Herman, apalagi di jenjang SMP Kak Yuda dan Kak Muin, Kak Sum ini ya, Kak Rois bahkan di SMA itu berbeda. Supaya apa? Supaya lebih bermakna. Sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kebutuhan tadi yang disampaikan oleh Kak Muin. Karakteristik peserta didiknya, kebutuhan belajarnya. Dan kembali lagi yang saya sampaikan tadi percontohannya, kembali pada kultur gerak di mana peserta didik itu tinggal. Di tempat saya itu masih areanya landai. Berangkat sekolah masih banyak yang naik sepeda. Kultur geraknya mereka sudah biasa bergerak itu Kak. Tapi yang di area perkotaan, misal, kalau boleh tahu sekolahnya siapa yang di dekat jalan raya Kak? Ada enggak? Oh, Kak Johanto Fani. Kak Johanto Fani, Kak Heng. Boleh deh berbagi. Muridnya Kak Heng berangkat sekolahnya itu diantar orang tuanya atau jalan kaki naik sepeda atau bagaimana? Oh, Kak Rois juga jalan raya. Terima kasih Budin. Oke, karena letak secara geografis di lembaga tempat saya mengajar itu adalah di pinggir jalan raya, yang mana notabene jalan raya perempatan Gedangan itu sangat volume kendaraannya sangat tinggi Budin. Maka dari itu kebanyakan dari peserta didik itu diantar oleh orang tuanya. Bahkan ada yang sampai menyewa orang untuk mengantarkan siswa tersebut. Jadi mereka kebanyakan khawatir pada keselamatan pada anak-anaknya seperti itu Budin. Karena memang volume kendaraan yang begitu padat di lingkungan depan sekolah seperti itu Budin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kebanyakan muridnya itu ada yang bawa kendaraan sendiri. Intinya bukan bergerak ya Kak. Nggak ngontel kayak murid saya. Jadi nanti pengembangan kebutuhan geraknya murid saya
dengan muridnya Kak Heng, muridnya Kak Jovan, muridnya Kak Rois tadi yang dekat jalan raya berangkatnya itu naik kendaraan pribadi, itu pasti berbeda. Karakteristik geraknya itu pasti berbeda. Ya enggak? Kebanyakan murid saya itu kardiovaskulernya itu tinggi, suruh lari 1.200 meter aja kuat itu selama 5 menit misalnya. Nah, oke, kalau TK pasti diantar orang tuanya Kak Yeni, ya nggak mungkin ya berangkat sendiri. Oke, tapi karakteristik daerah, lingkungan itu mempengaruhi kultur geraknya anak-anak, bawaan alaminya anak-anak untuk bergerak. Magerkah atau senang, sudah olahraga 3 JP dengan saya dari jam 7 sampai 9.20, murid saya loh masih minta main sepak bola. Bayangkan. Nah, apakah itu harus terpenuhi? Penuhin aja, karena mereka masih haus akan gerak. Kultur geraknya mereka itu belum terpuaskan ketika bergerak hanya dengan saya. Gitu. Jadi KOSP boleh nggak sih? Ya boleh, sangat diperbolehkan. Kebutuhan geraknya beda-beda. Oke, mantap. Next. Yuk kita berbagi cerita ini Kak. Di sesi berbagi cerita ini izinkan saya untuk ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Bapak, Ibu, atau kakak-kakak merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum Mapel PJOK. Yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari oleh murid di Mapel PJOK. Yang ketiga, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua tadi itu nilainya dari PJOK, kemudian rancangan pembelajaran PJOK tersebut dalam prosesnya pengembangan kurikulum Mapel PJOK saat ini. Di mana kakak-kakak berbagi, sesi berbagi ini akan saya share Google Slide-nya sebentar. Kakak-kakak bisa mengisikan di link yang saya bagikan di room chat. Iya, silahkan kakak-kakak bisa berselancar ya. Kakak-kakak bisa menjawab sesuai dengan namanya masing-masing. Sudah saya sediakan, saya fasilitasi pokoknya. Sorry. Yang pakai handphone, kakak-kakak bisa menuliskan, memaksimalkan fitur chat. Pertanyaan pemantiknya ini sudah di-share. Saya slide show kan. Bagaimana Kak Heng? Oke, sembari saya lihat apakah sudah ada yang menjawab deh. Kak Muin sudah mulai menjawab ini. Oke. Langsung dijawab aja, Kak. Oke, Kak Rois bisa menjawabkan di fitur chat nggak apa-apa, Kak. Silahkan. Oke.
fokus sekali nih sepertinya ya. Anteng gitu kalau jawab. Lima menit cukup ya Kak untuk menjawab 4 pertanyaan ini. Kak Rois, bisa open mic nggak Kak Rois? Oke, sedang mendua sepertinya ini Kak Rois ya. Aman Kak. Oke, sebentar sembari saya bacakan ini. Kak Johan Tovani raise hand, silahkan. Langsung jawab aja ya Kak ya. Gak bisa nulis ini. Boleh, sangat diperbolehkan. Ya, sangat diperbolehkan open mic langsung. Boleh. Nah, nomor 1, bagaimana memastikan agar pengajaran kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran dengan cara menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di ATP. Nomor 2, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK dengan menggunakan rencana pembelajaran yang sudah kita dapatkan dengan teknik ATM menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di tempat kita sendiri. Nomor 3, apa sih yang selama ini Bapak Ibu anggap sebagai sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Yang pertama adalah disiplin, yang kedua adalah pembentukan karakter yang luhur. Nomor 4, bagaimana Bapak Ibu mengintegrasikan semua dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang dengan tadi dengan cara ATM. Jadi mengambil apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, kita kelola, kita rubah, kita sesuaikan dengan kondisi peserta didik. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong untuk Kak Johan Tovani. Sudah berusaha untuk menjawabnya. Oke, berbagi cerita itu dari Kak Johan Tovani ya. Oke, cek suara saya terdengarkah? Saya nge-lag ini di layar. Oke, siap. Nah, ada lagi yang mau open mic? Silakan, Kak Yeni. Oh, silakan Kak Yeni kalau mau open mic, boleh. Mungkin bisa berbagi Kak Yeni. Aman Kak Yeni? Iya Kak, aman Kak. Sinyalnya agak jelek ya. Kak Yeni sendiri nih. Ya Kak, untuk yang pertanyaan nomor 1, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar kepada tujuan pembelajaran, yaitu seperti tadi kita melakukan evaluasi dan juga asesmen dari tujuan pembelajaran itu. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum
Jawabannya yaitu sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi lembaga. Yang nomor 3, yang dianggap penting, yaitu kegiatannya disukai sama anak-anak kalau di sini, Kak. Yang nomor 4, sistemnya sama kayak Kak Johan tadi, pakai ATM, Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Yeni. Adakah lagi yang mau berbagi cerita deh, boleh? Saya lihat deh di sini sudah siapa saja yang menjawab. Nah, ini udah banyak yang akses. Kak Yuda, aman depan laptop Kak Yuda? Klik. Oke, Kak Wahyu, saya belum dengar suaranya Kak Wahyu nih hari ini. Halo. Kak Wahyu bisa open mic, Kak Wahyu. Halo, Bu Dini. Oke, Kak Wahyu silakan sampaikan. Walaupun belum selesai nggak apa-apa, berbagi aja. Kalau dari Kak Wahyu. Untuk jawaban yang pertanyaan yang pertama, untuk memastikan pengajaran mencapai tujuan pembelajaran, loh, Dini tak mau Dini. Ada beberapa langkah yang bisa diambil, diantaranya untuk membuat modul pembelajaran, memberikan umpan balik, evaluasi, serta refleksi yang selama ini saya dapatkan selama di PKG kelas 6 Sidoarjo ini. Terus untuk yang nomor 2, mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya yaitu karakter peserta didik, terus konteks masyarakat sekitar, atau mungkin kurikulum yang berlaku untuk saat ini. Terus untuk yang pertanyaan ketiga, apa saja yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Yaitu keterampilan dasar olahraga yang pertama, terus etika dan sportivitas. Untuk prestasi saya nggak menekankan ini karena ini sifatnya pembelajaran. Terus yang nomor 4, bagaimana Bapak Ibu dan Ibu mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran yang sekarang berlaku. Untuk mengintegrasikan semua hal tersebut, kita bisa memakai beberapa langkah, diantaranya kolaborasi antar sesama teman ataupun guru untuk merancang kegiatan yang mendukung. Kemudian bisa menggunakan teknologi ataupun melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk memunculkan minat dan bakat siswa tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Dini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Aplaus dong untuk Kak Wahyu. Lengkap sekali ini ya. Oke, dari jawabannya Kak Johan Tovani, Kak Yeni, Kak Wahyu. Jadi terangkumnya tuh begini, bahwa kita bisa memastikan pengajarannya kita itu sudah sesuai dengan tujuannya itu sudah tercapai, itu dengan adanya asesmen, adanya evaluasi, adanya refleksi, adanya umpan balik juga untuk mengetahui ketercapaian tujuan. Ya, dari situ betul. Kemudian perancangan atau pembuatan program PJOK itu kembali lagi pada karakteristik di sekolah tersebut, lingkungannya, sumber daya yang tersedia, serta kebutuhan belajar dari muridnya. Masuk itu yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi. Serta kita memang membutuhkan kolaborasi kan dengan pihak lain, bisa dengan wali muridnya, bisa dengan pihak-pihak tertentu yang memang kepengennya apa sih yang bisa dibutuhkan dari tugas belajar anak-anak. Oke, jadi ada tiga hal yang sebenarnya kunci dari backward design di sini. Pertanyaan pemantik ini. Ya. Next ya, Kak. Izin saya stop share dulu.
Sebentar, masih proses. Sinyal di saya cukup rumit ini Kak soalnya. Oke, jadi ada 6 faktor nih Kak yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, tadi disampaikan oleh kakak-kakak sudah, kebutuhan dan karakteristik murid. Kebutuhan belajarnya apa, melalui ekstrakurikuler tuh katanya Kak Wahyu. Karakteristiknya juga beda-beda. Terus konteks masyarakatnya bagaimana, aset lingkungan, aset sosial. Kemudian waktunya, itu juga mempengaruhi timeline-nya. Kemudian alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapannya, serta teknologi juga mempengaruhi apakah pembelajaran kita itu TPAJK atau tidak. Menggunakan teknologi tepat guna atau tidak. Ya, jadi memang cukup berpengaruh ya adanya teknologi ini. Paling sederhana dari pemanfaatan teknologi kita sebagai guru PJOK itu satu Kak. Kita menyediakan gambar biar persepsinya murid kita itu sama. Ini itu sudah termasuk salah satu pemanfaatan PPAJK atau pembelajaran berbasis teknologi. Adanya gambar, jenengan bisa ngetik, nyari gambarnya, bisa sampai dengan ngeprint, itu sudah TPAJK, sudah memanfaatkan teknologi kan. Jadi tidak hanya ceramah saja ngajarnya. Apalagi ketika kakak-kakak berhasil mencari videonya atau membuat video pembelajarannya yang sesuai dengan karakteristik muridnya kita, kebutuhan muridnya kita. Itu tambah top banget jadi guru PJOK-nya. Oke, nah kita hampir selesai Kak di aktivitas yang ketiga, yaitu terkait dengan karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan nasional. Kalau yang Kak ini mungkin pernah dengar itu ya, filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ingat nggak ini? Sebenarnya dari apa yang tadi saya kita bukan hanya saya bolak-balik berulang kali kita bahas terkait dengan pengembangan kurikulum PJOK itu ini Kak, ada 3 hal. Yang pertama adalah fokus pada materi esensialnya, apa yang dibutuhkan, apa yang paling ingin dikembangkan, kompetensinya, karakteristiknya. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakternya. Bagaimana kompetensi sosial, emosional, moralnya dari peserta didik itu mana sih yang ingin dikembangkan? Difokuskan dulu. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Di mana kurikulum itu disesuaikan pada kebutuhan pengembangan kompetensi dari murid-murid di lembaga tersebut. Pastinya berbeda, konteks lingkungannya pasti berbeda, budayanya itu berbeda. Jadi sebenarnya kurikulum merdeka itu memiliki karakteristik yang fleksibel, dikembalikan pada lembaganya masing-masing untuk mengelola pembelajaran. Ada tuh sebenarnya di sekolah tertentu yang PJOK-nya 4, tetap ngajarnya itu 4 JP. Ada yang 3 JP sama 1 JP untuk P5. Ada yang ngajarnya tetap 4 Kak. Balik lagi, yang mengatur adalah sekolah. Kebutuhannya di sekolah tersebut itu beda-beda. Gitu. Yo, kemudian nih Kak, menurut kakak-kakak nih, yuk diskusi bersama deh terkait dengan pemikiran KHD dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Silahkan open mic deh, boleh, saya ingin dengar 1 atau 2 peserta saya di Sidoarjo 6. Silahkan. Terkait dengan pemikirannya KHD itu bagaimana sih? Ada nggak yang masih ingat? Ada loh di modul.
Oke, bahwa di sini ya Kak, Ki Hajar Dewantara itu lebih menggarisbawahi bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun setiap kodrat anak mencapai kebahagiaan, mencapai keselamatan sesuai dengan kodrat alamnya, kodrat zamannya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya enggak? Kita sebagai guru mendidiknya itu tujuannya menuntun anak ini. Ada yang namanya student agency. Ya, itu nanti ada. Oleh karenanya, kita sebagai guru wajib menghadirkan teknologi. Karena apa zamannya sekarang, itu anak enggak ada kan? Anak TK aja saya yakin Kak Yeni, muridnya Kak Yeni enggak ada tuh yang enggak tahu HP. Ya enggak? Mesti tahu HP semua. Minimal diputarkan Cocomelon itu loh. Senam gerak-gerakannya warna dan sebagainya itu ada. Nah, kita wajib menghadirkan teknologi dalam pembelajarannya kita, Kak. Kita menggiring murid kita menuntun membelajarkannya itu dengan memanfaatkan teknologi. Zamannya sekarang, zaman 4.0 ya, itu kita hadirkan di pembelajarannya kita. Atau seperti yang tadi saya sampaikan, minimal ada gambar deh. Kalau kita mau ngajar sebagai medianya, itu sudah kita nuntun sesuai dengan kodrat zamannya. Kalau sesuai dengan kodrat alamnya, ya pasti berbeda-beda kontur geraknya yang tadi saya sampaikan. Lingkungan sekolahnya juga beda-beda. Kebiasaan dari muridnya kita itu juga berbeda-beda. Nah, kita wajib itu bagaimana caranya memfasilitasi kebutuhan belajar muridnya kita. Kuncinya adalah di pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu. Balik lagi materi sebelumnya. Ternyata nyambung ya. Nyambung sekali. Nah, kita ada di akhir sesi nih, Kak. Ya. Pada akhir sesi hari ini, ternyata dari awal yang saya sampaikan tujuannya, di akhir sesi ini saya memang berharap dan saya yakin kakak-kakak itu sudah mampu memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, serta mengaitkannya dengan prinsip pemikiran KHD. Ya, tadi ada 3 hal yang menjadi karakteristik utama Kurmair. Kemudian yang kedua, kakak-kakak itu mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Ternyata yang disampaikan Kak Wahyu dan kakak-kakak lainnya butuh evaluasi. Kita butuh menyesuaikan tujuan pembelajarannya dengan kebutuhannya kita masing-masing. Caranya mungkin berbeda-beda. Asesmennya itu mungkin berbeda-beda. Langkah-langkahnya juga mungkin akan berbeda dari setiap lembaga. Kemudian butuh kolaborasi dengan pihak lain atau kolaborasi antar peserta didik atau dengan rekan sejawat yang disampaikan Kak Wahyu. Itu juga perlu. Dan yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Kunci dari pertemuan hari ini adalah backward design. Pola pikirnya itu dibalik mundur. Kita menentukan tujuannya dulu, baru membuat asesmen dan menentukan langkah-langkahnya harus bagaimana. Itu yang sekarang. Kalau dulu zamannya K13 sebenarnya ketika kita saintifik, ingat nggak pendekatan saintifik? Yang mengamati, ya nggak, sampai dengan mencoba mengkomunikasikan, itu 5M-nya, itu sebenarnya sudah backward design nih. Jadi tujuannya dulu, asesmennya apa, baru ke langkah-langkah pembelajarannya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Paling seneng ini saya tahu kalau sudah di slide ini. Langsung, siapa ini ngasih trompet ke saya ini ya? Boleh deh Kak, silakan. Di akhir sesi ini
adakah yang mau disampaikan terlebih dahulu sebagai bentuk refleksi apa yang telah kita diskusikan, elaborasikan bersama di sesi sinkronus modul 1.5 ini? Silahkan, satu orang, silahkan. Open mic langsung. Mesti gitu, kalau disuruh open mic, disuruh nunggu temannya. Saya boleh deh dengar suaranya Kak Sum. Kak Sum aman di depan device. Kak Sum. Oke, Kak Sum masih terkendala ini sepertinya. Boleh satu orang? Oke, silakan Kak Muin open mic. Apa yang sudah dipelajari hari ini, apa yang didapatkan dan apa yang dirasakan oleh kakak-kakak di pertemuan tatap maya yang ke-7 ini di materi backward design deh. Nah, yang paling ingat dari desain backward design ini yang paling ingat bahwa kita itu harus dari capaian pembelajaran kita harus menentukan dulu tujuannya. Ya, setelah kita tahu tujuan pembelajarannya, baru kita memberikan asesmennya atau penilaiannya dalam bentuk bagaimana. Kemudian baru kita menentukan langkah-langkah pembelajaran sehingga asesmen itu bisa tercapai. Begitu menurut saya itu. Oke, mantap ya, betul. Terima kasih untuk Kak Muin. Nah, ternyata sudah tercerahkan bahwa backward design itu ya ditentukan dulu itu tujuannya mau ngapain, mau kemana, kemudian mengukurnya. Kita mengukurnya itu dengan cara apa, ya enggak? Baru, oh ternyata indikator tersebut atau pengukuran itu bisa dilihat itu dari langkah-langkahnya. Gitu. Terima kasih Kak Muin. Oke, baik kakak-kakak hebat. Silakan kameranya dibuka semua. Kita masuk ke sesi foto bersama terlebih dahulu. Mana ini? Sudah siap? Ya, pose pertama silahkan. Ada pengarah gaya biasanya Kak Dimas. Oh, Kak Langgeng katanya gini. Gaya renang itu kayaknya. Gini ya. Oke. Yo. Iya. Gaya renang tepuk atau tangan gaya tadi. apa ini modelnya? Tepuk tangan tadi. Oh, tepuk tangan. Oke. Persiapan. Saya ambil gambar. 3, 2, 1. Pose yang kedua, silakan. Yuk. 3, 2, 1. Oh, kata kamu ini gini, asik malam mingguan. Oke, bentar. Ya, 1, 2, 3. Pose yang ketiga terakhir. Oh, gini katanya. Wih, akhirnya sudah 7 kali pertemuan. Kata Kak Yuda itu. Pengarah gayanya Kak Yuda. Oke, siap. Belum. Bentar. 1, 2, 3. Salah. Sorry. Maaf. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mengakhiri pertemuan kita hari ini, mohon izin untuk bisa kakak-kakak pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Tadi kayaknya Kak Heng deh sudah sepakat dengan Kak Mus. Kak Mus membuka awal, Kak Heng di akhir. Silakan Kak Heng. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, Budin. Izinkan saya memimpin doa di akhir sesi tatap maya ini, teman-teman. Semoga apa yang sudah kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan bisa ditularkan ke orang sekitar kita dan lingkungan kita. Amin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Rasanya minggu depan aja gitu.
Berdoa selesai. Terima kasih Kak Heng untuk hari ini dan luar biasa untuk kakak-kakak hebat di Sidoarjo 6. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Aduh sampai gelipetan saya ngomongnya ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kakak-kakak bisa berselancar untuk pertemuan 1.5 ini, modul 1.5, kakak-kakak hanya punya satu tugas, yaitu membuat refleksi akhir pembelajaran, akhir modul. Hanya satu tugas saja ya. Untuk yang belum, yang sudah mengumpulkan di tugas sebelumnya, saya sampaikan terima kasih. Bagi yang belum, ayo disegerakan supaya tidak menumpuk terlalu banyak. Kemudian satu lagi. Saya kurang apa Ya, aja, Bu? Tahan. Dan satu lagi, kakak-kakak, saya ingatkan untuk segera membuat video yang durasi 30 menit. Bisa curi start dulu untuk recordingnya, monggo. Ya, materinya apa, perangkatnya disiapkan, kemudian videonya nanti diunggah ketika akhir modul 1.6. Jadi nanti di bulan Oktober tanggal 8 kalau nggak salah, itu sudah harus diunggah. Jadi mulai saat ini kakak-kakak bisa mempersiapkan diri. Berarti yang diunggah itu modul ajar sama video. Betul. Betul. Budin, mohon izin mau bertanya. Silakan. Terkait pembuatan video, Budin. Itu kan 30 menit. Nah ya. Itu kalau kita berhenti di pause gitu apa lanjut sampai 30 menit gitu, Budin? Terima kasih. Oke, lanjut aja, Kak. Jadi diusahakan videonya jalan terus aja natural. Karena nanti di waktu 30 menit itu nanti akan terlihat berapa banyak sih instruksinya dari kita. Kemudian ada umpan baliknya atau tidak dari peserta didik. Karena itu yang akan dianalisis ketika kita tatap muka. Oh, berarti enggak kalau ambil gambar terus pause dihentikan lanjut lagi gitu, mboten gitu, enggak gitu. Enggak, jalan terus aja enggak apa-apa. Siap, jalan terus aja bebas. Ya, terima kasih Bu. Oke, kakak-kakak, ya, kakak-kakak bisa memanfaatkan rekannya, minta bantuan temannya juga boleh loh. Jadi videonya itu tidak harus standby, mungkin bergerak boleh, silahkan. Kameranya bergerak. Jadi tahu selama 30 menit bagaimana muridnya, bagaimana gurunya, bagaimana posisinya, instruksinya seperti apa, itu boleh. Kak Yuda, raise hand, silakan. Nih, tanya ya. Jadi videonya tanpa jeda ya Bu Din ya? Betul. Tanpa jeda, tanpa potongan nih. Betul. Oke. Siap. Ya, oke. Makasih. Sama-sama. Untuk perangkat ajarnya, tadi sempat ditanyakan oleh Kak Mus, apakah perangkat ajarnya itu dibuat untuk durasi 30 menit? Ya bukan, tetap 2 JP. 2 atau 3 JP di kakak-kakak ya. Perangkatnya, maksudnya gini, pembagian waktunya itu tetap sesuai dengan jumlah JP-nya di sekolahnya kakak-kakak. Misalnya di saya, itu 3 kali 35 menit. Di sekolahnya Kak Yeni, mungkin karena blended, ya, itu bisa disesuaikan. Tersisipkan di hari apa, bagaimana pembelajarannya itu bisa. Kayaknya ada ranah kinestetik deh. Pos-pos kinestetik itu bisa digunakan di perangkat ajarnya Kak Yeni. Oke. Mungkin ada di SMP dan SMA juga ada yang 2 JP. Atau tetap sama semuanya 3 JP, tapi durasi waktunya kan berbeda. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan video durasi 30 menit. Nggak ada? Oke, Kak Langgeng saya jawab deh. Kak Langgeng kurang ini. Penugasan di modul 1.4 yang isu-isu sosial. Hanya itu. 1.4D sama 1.4E. Lakukan dan refleksi. Ada 2 ya, tinggal 2.
Kak Dimas juga sama, kurang 2. Kak Muin kurang 1. Yang refleksinya belum. Oke, nanti bisa sembari di refleksi yang sekarang ini. Yang kemarin. Refleksi akhir modul 1.4 yang isu-isu. Oh ya. Oke, saya izin minta waktunya sedikit lagi deh ya Kak. Boleh saya share screen? Bentar. Masih jalan. Nah, ini Kak. Terlihat ya. Kak Muin. Kak Muin ini 14E belum terunggah, Kak. Oh ya, oke ya. Mungkin sudah buat tapi belum terunggah di sini mungkin, Kak. Iya. Oke, nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke. Baiklah, kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Selamat berakhir pekan, sehat selalu, dan salam bahagia untuk kita semua. Saya akhiri pertemuan tatap maya ke-7 ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan kakak-kakak hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kakak-kakak. Sama-sama.